Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah salam sejahtera dari kami semua. Shalom. Selamat sore bagi kita semua. Bersama dengan kami di El Roi, mari bergabung di dalam hadirat Tuhan. Kita memuji, menyembah Dia, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tetap ada di hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi, kondisi apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, hanya satu jawabannya, datang di dalam hadirat Tuhan. Tundukkan kepala sejenak di hadapan Tuhan. Kita hampiri Tuhan dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang perkasa, yaitu Yesus Kristus. Engkau yang disembah, dipuji, dimuliakan sampai selama-lamanya Tuhan. Kuasai kami semua Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan di El Roi ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kesibukan apapun kami hari ini, biar kami ada di hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari yang siap memuji menyembah Tuhan bersama dengan saya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. 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 Terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku.
puji-pujian dan penyembahan. Syukur atas anugerah Tuhan. Sebab kita hidup karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang sungguh percaya kita hidup hanya karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Saudara boleh menyembah Dia, angkat kedua tangan dengan rasa syukur yang dalam di hadapan Tuhan. Mari panggil nama Yesus, sebut nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang perkasa. Ya Allah, panggil nama Yesus, katakan Yesus, oh Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, amin. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, Yesus, oh Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, amin. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Lift your hand, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, panggil nama Yesus. adalah penyembahan. Kau ciptakan udara kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku
Segenap hidupku persembahkan. Bersorak mengagungkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua orang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Saja kita semua bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Naikkan syukur. Come on. Hey. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Memuji
Amin, amin. Yeay. Yeay. Bertepuk tangan di atas buat Tuhan. Oh. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang tahu hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau bagi hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri bagi kami Tuhan Yesus, hidup yang betapa berharganya, begitu berartinya Tuhan. Seharusnya kami menerima kebinasaan, seharusnya kami binasa Tuhan, tapi Engkau datang dengan belas kasihan-Mu yang luar biasa. Kami adalah orang-orang yang berbahagia Tuhan. Terima kasih untuk darah yang tercurah. Terima kasih untuk kebaikan yang tak terbatas. Kami mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Kami mencintai Engkau Yesus melebihi segala-galanya. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh I will sing of the goodness of God. Cause all my life you've been faithful, and all my life you have been so, so good.
kita hidup hanya karena kemurahan Tuhan. Mari terima firman Tuhan dengan ucapan syukur. Biar kita terus merasakan, menikmati dan mengalami kebaikan itu di sepanjang secara kehidupan kita. Angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. As all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every prayer that I am able, oh, I will sing the goodness of God. So my life, kedua tangan saudara. And all my life you have been so good. With every prayer that I am able, I sing of the goodness of God. So my life, all my life you have been so good. Kebaikan Tuhan, katakan. Setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan juga memberikan kami umat kepuasan di dalam Yesus Tuhan. Kami sudah buka hati kami Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang menuntun setiap langkah kami, menjadikan kami lebih dari pemenang. Firman-Mu yang memuaskan hati kami Tuhan. Hamba-Mu tidak beda orang dengan orang lain. Hamba-Mu penuh keterbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan. Kuasa yang bukan dari Tuhan yang coba mengambil berkat firman Tuhan, kami sepakat dalam nama Yesus. Kami patahkan dalam nama Yesus. Dan persilakan Roh Kudus saja berkarya sehingga umat-Mu mendapatkan kemenangan dari Tuhan, kepuasan dari Tuhan. Dalam nama Yesus semua siap menerima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan ya, kita pada sore hari ini ketemu lagi, puji Tuhan. Ini anugerah Tuhan ya. Kalau kita walaupun hanya melalui online kita bisa berjumpa, itu kemurahan dan anugerah Tuhan. Kita tetap sehat, kuat, itu hanya anugerah Tuhan. Tema kita pada sore hari ini adalah kepuasan ya, satisfaction ya. Itu sebabnya kita mau bicara tentang kepuasan. Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat yang 15. Satu ayat saja. Lukas 12 ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Tema kita saat ini adalah kepuasan. Bapak Ibu dengar baik. Kepuasan adalah suatu misteri di dalam kekristenan. Kenapa disebut misteri? Ya, karena sebab tidak banyak orang yang bisa mendapatkannya. Sebab terlalu sedikit orang yang bisa menemukannya. Nah, kita lihat ada orang-orang tertentu ya, yang mereka tidak peduli dengan kemiskinan mereka. Ada orang-orang tertentu ya, mereka cuek dengan kemelaratan mereka. Ada orang-orang tertentu yang mereka tidak peduli ya, makanya acuh dengan kekurangan mereka. Ya, yang mereka cari adalah emperan-emperan tokoh ya, yang bisa mereka pakai untuk tidur. Yang mereka cari adalah, mereka inginkan adalah pelataran-pelataran tokoh yang mereka bisa gunakan untuk tidur atau untuk istirahat. Nah, bagi mereka itu hal yang biasa, bagi mereka itu adalah lumrah, yang mereka anggap itu sesuatu yang normal. Ya, namun saya mau beritahu pada saudara, menurut saudara, orang-orang yang mencari emperan tokoh seperti ini, kira-kira hidupnya puas atau tidak? Menurut saya, ya, hidup mereka tidak puas. Nah, sementara kita lihat sebaliknya, kita lihat ada seorang yang sangat kaya raya. Ya, dia semuanya dia bisa beli dengan uang. Artinya semuanya dia miliki, semuanya dia punya. Tapi untuk tidur dia tidak bisa. Untuk tidur dia sulit, ya. Untuk tidur dia itu tidak mudah. Nah, pertanyaannya, apakah menurut saudara orang seperti ini hidupnya kira-kira puas atau tidak?
Nah kalau kita lihat ya, kalau kita lihat untuk bisa tidur saja, dia harus ke apotek lebih dulu. Ya, untuk bisa tidur saja orang ini harus minum obat penenang lebih dulu. Nah bagi saya, orang ini hidupnya tidak puas. Pertanyaannya, kalau kemiskinan tidak bisa memberikan kepuasan, kalau kekayaan juga tidak bisa memberikan kepuasan, lalu kepuasan itu apa? Dan bagaimana cara kita mendapatkan kepuasan? Nah, ada dua pendapat tentang kepuasan. Ya, ada dua pendapat tentang kepuasan yang kita mau pelajari saat ini. Yang pertama, kepuasannya bahwa kepuasan itu adalah satu keadaan. Ya, yang pertama pendapat yang pertama bahwa kepuasan itu adalah satu keadaan. Bapak Ibu, inilah pendapat orang-orang dunia. Ya, menurut mereka, ya seseorang itu merasa puas apabila keadaan materi mereka baik. Ya, bagi mereka, ya seseorang itu akan merasa mengalami kepuasan apabila ya keadaan materi mereka banyak atau kaya. Nah, celakanya banyak orang Kristen punya pendapat seperti ini. Sehingga apa terjadi? Sehingga mereka akhirnya ngotot untuk mengejar sasaran-sasaran materi. Ya, akhirnya mereka ngeyel ya untuk mengejar sasaran-sasaran duniawi. Mereka berkata, tahun ini juga aku harus punya mobil yang mewah. Ya, tahun ini juga aku harus punya rumah bertingkat. Mereka berkata, tahun ini juga aku harus punya deposito sekian M di bank. Ya, tahun ini juga aku harus keluar negeri. Saya mau beritahu pada saudara dengar baik, catat baik-baik. Orang-orang Kristen yang punya mengejar sasaran-sasaran seperti ini biasanya adalah rohaninya itu ngambang. Orang Kristen yang mengejar sasaran-sasaran duniawi seperti ini biasanya rohaninya itu ngawur, tidak karu-karuan. Ya, sebab apa bedanya dengan orang dunia? Sama saja. Nah, pertanyaannya, apa akibatnya orang Kristen yang mengejar sasaran-sasaran seperti ini? Apa akibatnya orang Kristen mengejar sasaran-sasaran duniawi seperti ini? Ada dua akibat. Yang pertama, mungkin ya sasaran-sasaran materi mereka itu tercapai, tapi kehidupan mereka, seluruh hidup mereka dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan. Mungkin sasaran-sasaran duniawi mereka itu terpenuhi, tapi ya dengar baik, ya seluruh hidup mereka dipenuhi dengan kekhawatiran-kekhawatiran. Ya, dan bukan itu saja. Nah kita lihat, ternyata ya materi yang mereka dapatkan ternyata itu tidak mampu untuk menghilangkan ketakutan-ketakutan mereka. Ya, ternyata harta yang mereka dapatkan tidak sanggup untuk melenyapkan ya kekhawatiran-kekhawatiran mereka. Jangankan untuk menghilangkan, jangankan untuk melenyapkan, untuk ya mengurangi saja tidak bisa. Ya, nah kita lihat ada seorang bapak ya, dia kaya, bapak ini kaya, lalu dia konseling dengan seorang pendeta. Lalu ketika konseling, bapak ini kaget. Ternyata semua hartanya tidak mampu mengatasi frustrasinya. Bapak ini ketika konseling dia kaget, ternyata semua yang dia miliki tidak sanggup untuk mengatasi stresnya. Ya, sehingga terjadi akhirnya enggak lama kemudian bapak ini stroke. Enggak lama kemudian bapak ini strip, terakhir bapak ini stop, selesai. Kenapa ini terjadi? Karena bapak ini selama hidupnya hanya mengejar ya sasaran-sasaran materi. Ya, karena bapak ini selama hidupnya hanya mengejar sasaran-sasaran duniawi. Yang kedua, apa akibat orang Kristen yang mengejar sasaran-sasaran duniawi seperti ini? Yang kedua, ya, sekali seseorang itu menjadi kaya raya, maka kemerosotan ekonomi itu bagi mereka menganggapnya sebagai satu kegagalan. Sekali seseorang itu, sekali orang itu menjadi kaya raya, maka kemunduran ekonomi, kekurangan ekonomi, mereka menganggapnya itu sebagai satu kegagalan. Dan bukan itu saja. Yang lebih lagi, ya, meskipun mereka sudah bangkrut, mereka tetap mempertahankan gaya hidup mewah sekalipun harus berhutang. Ya, yang lebih nemen lagi, sekalipun mereka sudah hidup kere, mereka tetap mempertahankan cara hidup orang-orang sukses walaupun harus berhutang. Ya, walaupun harus berhutang. Saudara dengar baik, ada seorang bapak, ya, dengar baik. Seorang bapak ini dia meminta konseling sama pendeta. Ya, kenapa? Sebab dia dikejar-kejar oleh debt collector yang wajahnya seram-seram. Ya, bapak ini dikejar ya oleh penagih-penagih hutang yang wajahnya sadis-sadis. Kenapa? Karena hutangnya banyak, Bapak Ibu ya. Karena hutangnya terlalu banyak. Cuma anehnya, bapak ini sekalipun ya, meskipun dia dikejar-kejar oleh debt collector yang wajahnya seram-seram, ya bapak ini walaupun meskipun dia hidupnya dikejar-kejar oleh penagih-penagih hutang yang wajahnya sadis-sadis, tapi yang anehnya bapak ini tetap menggunakan mobil mewah. Ya, bapak ini tetap memakai baju-baju yang mahal dan perhiasan yang mewah. Ya, sangat baik. Itu saya mau beritahu Bapak, dengar baik. Hanya karena ya, waktu ditanya sama pendeta, bapak ini menjawab,
bahwa semua barang yang ada pada dia itu semua anak-anaknya berhutang. Loh, Pak pendetanya kaget. Kenapa harus berhutang? Dan bertanya, kenapa harus berhutang? Bapak ini menjawab, sebab saya malu dengan teman-teman golf saya malu dengan teman-teman tenis saya malu kalau mereka tahu kalau saya ini sudah bangkrut. Saya malu kalau mereka tahu saya sudah hidup kere. Catat baik-baik, saya mau beritahu pada saudara, ya Bapak Ibu dengar baik, bahwa hanya karena tekanan pergaulan sosial memaksa Bapak ini untuk mempertahankan gaya hidup mewah sekalipun harus berhutang. Ya, hanya karena tekanan pergaulan sosial, ya, akhirnya memaksa Bapak ini, membuat Bapak ini tetap mempertahankan cara hidup orang-orang sukses walaupun harus berhutang. Itu sebabnya jangan heran kalau Bapak ini tetap menggunakan mobil mewah sekalipun harus berhutang. Ya, itu sebabnya jangan heran kalau Bapak ini masih pakai baju yang mahal, pakai perhiasan yang mewah sekalipun itu harus berhutang. Ya, untuk itu Yesus berkata, ya, seorang hamba tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Tidak bisa mengabdi kepada Allah dan Mamon. Lukas 16 ayat 13. Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nggak bisa, ya. Seorang hamba harus mengabdi kepada dua Tuhan. Nggak bisa kepada Allah dan kepada Mamon. Salah satu saja. Nah, yang kedua saya mau beritahu pada saudara. Kita mau belajar. Ya, yang kedua pendapat, ya, bagaimana seseorang itu mencapai kepuasan, atau kepuasan itu apa sih? Yang pertama tadi, kepuasan adalah satu keadaan, ya. Nah, yang kedua, kepuasan itu adalah sikap hati. Ya, yang kedua, kepuasan itu adalah sikap hati. Pendapat yang kedua, ya, bahwa kepuasan itu adalah sikap hati. Artinya kita harus mengerti bahwa rencana Allah bagi kita adalah rencana yang luar biasa. Amin. Ya, saudara dan saya harus menyadari bahwa rancangan Tuhan bagi saudara dan saya adalah rancangan yang luar biasa, dan bukan itu saja. Ya, kita harus memiliki keyakinan bahwa kita pasti menikmati rencana Tuhan yang luar biasa itu. Amin. Dan bukan itu saja, saudara dan saya harus memiliki keyakinan bahwa saudara dan saya pasti mengalami rancangan Tuhan yang luar biasa itu. Amin. Sambil percaya bahwa damai sejahtera Allah itu lebih besar dari masalah-masalah dunia ini. Sambil percaya bahwa sukacita Tuhan itu lebih besar dari persoalan-persoalan dunia ini. Amin. Amin. Nah, saya mau beritahu Bapak itu dengan baik, ya. Kenapa? Kenapa harus percaya? Sambil percaya damai sejahtera Allah itu lebih besar daripada persoalan dunia ini, lebih besar daripada sukacita Allah, lebih besar daripada persoalan dunia ini, masalah dunia ini. Kenapa? Yang sering kali yang membuat kita tidak merasa puas adalah masalah-masalah dunia. Ya, seringkali yang membuat saudara dan saya tidak mengalami kepuasan adalah persoalan-persoalan dunia. Dengar baik, catat baik-baik. Saya mau beritahu pada saudara. Dengan kita mengerti bahwa damai sejahtera Allah itu lebih besar dari masalah-masalah dunia ini, maka ini yang membuat kita, ya, mampu untuk mengatasi setiap masalah. Amin. Ya. Dengan menyadari bahwa sukacita Tuhan itu lebih besar daripada persoalan-persoalan dunia ini, maka ini yang membuat saudara dan saya mampu untuk mengalahkan setiap persoalan. Amin. Amin. Catat baik-baik. Walaupun firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ya, bahayanya menjadi kaya, tapi catat baik-baik, ya, bukan berarti firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kemiskinan itu adalah gaya hidup yang lebih baik untuk mencapai kepuasan. Sekali lagi, ya, walaupun firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa bahaya tentang menjadi kaya, tapi bukan berarti firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa gaya kemiskinan adalah gaya hidup yang lebih baik untuk kita bisa mencapai kepuasan. Walaupun firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya, ya, tentang bahayanya menjadi kaya, tapi bukan berarti, ya, firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa hidup kere itu adalah cara hidup yang lebih baik untuk kita mencapai kepuasan. Ya, lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan kepuasan? Bagaimana saudara dan saya bisa mendapatkan kepuasan? Ada 3 cara, 3 langkah. Yang pertama, ya, cara pertama supaya kita bisa mendapatkan kepuasan yaitu kembangkan gaya hidup kita berdasarkan keyakinan, bukan keadaan. Ya, yang pertama,
supaya kita bisa mendapatkan kepuasan, yaitu kembangkan gaya hidup saudara atau cara hidup saudara, ya, berdasarkan iman, bukan berdasarkan keadaan. Amin. Artinya ada dua, ya. Artinya ada dua. Kalau saat ini yang pertama, kalau saat ini saudara memiliki surplus dari Allah, bukan berarti surplus yang dari Allah itu saudara boleh menggunakannya semaunya saudara sendiri. Tidak. Ya, kalau saat ini saudara memiliki kelebihan dari Allah, bukan berarti kelebihan Allah ya, itu ya, yang kelebihan yang dari Allah itu saudara boleh menggunakannya seenaknya saudara sendiri. Tidak bisa. Ada seorang bapak, ya, dahulunya dia miskin ya, dahulunya dia orang hidupnya pas-pasan. Tapi ketika dia menjadi kaya, apa yang terjadi? Hidupnya berubah, bolak-balik kawin, ya, lalu terlibat dengan narkoba, ya, terlibat dengan dari narkoba. Lalu saudara-saudaranya, keluarganya menegur dia, Pak, kamu itu ya opo sih? Kamu itu bagaimana? Dulu hidupnya enggak seperti ini. Sebagai sekarang kok hidup gue seperti ini, enggak karu-karuan. Bapak ini dengan bangga berkata, ya, loh, saya kan sekarang orang berduit. Ya, itu sebabnya hidup saya harus disesuaikan dengan gaya hidup saya, harus disesuaikan gaya hidup orang berduit. Nah, sekarang kan saya orang kaya. Itu sebabnya gaya hidup saya harus disesuaikan dengan gaya hidup orang kaya. Kenapa ini terjadi, saudara? Karena Bapak ini tidak siap untuk menerima berkat Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang tidak siap menerima berkat Tuhan. Ketika berkat Tuhan, Tuhan curahkan secara berlimpah-limpah, apa yang terjadi? Hatinya ambrol, hatinya tidak mampu, tidak kuat untuk menampung berkat Tuhan. Sehingga berkat yang mereka terima bukan menjadi berkat bagi mereka, tapi menjadi kutuk bagi mereka. Ada seorang ibu minta didoakan. Didoakan buat apa? Kenapa, Bu? Didoakan supaya, minta doakan supaya suaminya bangkrut. Loh, kaget ya. Loh, kok minta suami supaya bangkrut? Kenapa? Sebab ketika kami suaminya menjadi kaya, hidupnya berubah, enggak karu-karuan, bolak-balik kawin. Ya, minta didoakan supaya suaminya bangkrut. Yang kedua. Ya, yang kedua. Arti yang kedua. Arti yang pertama tadi, bagaimana kita kembangkan gaya hidup kita orang Kristen, bukan berdasarkan keadaan, tapi berdasarkan iman, berdasarkan keyakinan. Yang pertama tadi, surplus yang dari Allah, jangan gunakan semaunya sendiri. Yang kedua, ya, catat baik-baik. Allah telah menempatkan orang Kristen itu pada tiap tempat tingkatan ekonomi. Allah telah menempatkan, ya, menempatkan orang-orang Kristen itu duduk pada tiap tingkatan ekonomi. Jadi artinya ada yang kaya, ada yang cukup, ada yang kurang, ada yang miskin, ada yang kurang. Ya, nah kalau saya mau beritahu pada saudara, kalau saudara saat ini ditempatkan Allah, ditempatkan oleh Allah adalah pada tingkatan ekonomi yang lebih. Kalau saat ini saudara ditempatkan oleh Tuhan pada tingkatan ekonomi yang tinggi, ya, saya mau beritahu pada saudara, ingat Tuhan punya tujuan dengan kelebihan itu. Ya, kalau saat ini Allah menempatkan saudara pada tingkatan ekonomi yang surplus, catat baik-baik, Tuhan punya maksud dengan surplus itu. Ya, yang terutama Allah ingin ditinggikan dengan surplus itu. Yang terutama Allah ingin dilayani dengan kelebihan itu. Amin. Saya punya teman hamba Tuhan, ya. Wah, dia kalau kasih perpuluhan bukan 10% Bapak Ibu. Dia kalau kasih perpuluhan 60%. Ya, bahkan dia bilang dia cuma hidup dengan 40%, bahkan berkelebihan sampai turah-turah. Ya, kami di PD kami, bahkan bukan hanya di sini ya, sampai di Manado, di beberapa tempat, di Jember, di Probolinggo, itu di support ya dengan sound system, ini semuanya dari dia ya, juga AC ini semua dari dia. Ya, dia padahal dia hanya hidup dengan 40% saja. Ya, luar biasa, dan dia diberkati dengan luar biasa. Catat baik-baik, saya mau beritahu pada saudara, dengar baik. Bapak Ibu, gaya hidup rohani yang disertai dengan kelimpahan materi, ya, ini merupakan kesaksian yang indah dan lebih indah daripada materi itu sendiri. Sekali lagi, ya, gaya hidup rohani yang disertai dengan kelimpahan materi, ya, maka ini merupakan kesaksian yang indah dan yang lebih indah dari materi itu sendiri. Cara hidup rohani, ya, yang disertai dengan kelimpahan berkat, ya, ini merupakan kesaksian yang luar biasa dan lebih luar biasa dari berkat itu sendiri. Amin. 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 Nah, itu sebabnya mari Bapak Ibu, kita juga ya harus sungguh-sungguh menempatkan diri kita apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, ya, yang kedua,
Bagaimana apa itu kepuasan? Yang pertama, kepuasan itu adalah kembangkan bagaimana kita bisa mendapatkan kepuasan, itu kembangkan gaya hidup kita berdasarkan iman atau keyakinan, bukan pada keadaan. Yang kedua, bagaimana supaya bisa mendapatkan kepuasan? Yang kedua, yaitu kita harus membiasakan diri ya dengan kebiasaan memberi. Ya, kita harus membentuk kebiasaan untuk memberi. 2 Korintus 8 ayat 14 dan 15. Yang kedua, bagaimana kita bisa mendapatkan kepuasan, yaitu kita harus membentuk kebiasaan memberi. 2 Korintus 8 ayat 14 dan 15. 2 Korintus 8 ayat 14 dan 15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saudara dengar baik, memberi adalah cara yang terbaik untuk kita menyatakan penghargaan kita kepada Allah atas kasih-Nya yang luar biasa. Memberi adalah cara yang terbaik untuk saudara dan saya menyatakan penghargaan saudara dan saya kepada Allah atas berkat-Nya, atas penyertaan-Nya, atas perlindungan-Nya yang luar biasa. Amin. Dahulu saya pikir untuk menyatakan penghargaan kita kepada Allah cukup dengan menaikkan doa ucapan syukur saja, lalu sambil nangis-nangis, lalu berulang-ulang. Ya, dulu saya sangka untuk saya bisa menyatakan menyatakan penghargaan saya kepada Allah atas kasih-Nya, atas berkat-Nya yang luar biasa melimpah-limpah. Itu cukup saya dengan menaikkan doa ucapan syukur, lalu sambil nangis-nangis, lalu berulang-ulang. Ternyata ada cara yang lebih indah lagi untuk kita menyatakan diri kita, untuk menyatakan penghargaan kita kepada Allah atas kasih-Nya yang luar biasa. Ternyata ada cara yang lebih dahsyat lagi untuk saudara dan saya bisa menyatakan penghargaan saudara dan saya kepada Allah atas kasih-Nya, atas penyertaan-Nya, perlindungan-Nya yang luar biasa. Dengan cara apa? Memberi. Amin. Memberi kepada pekerjaan Tuhan, memberi untuk hamba-hamba Tuhan. Amin. Amin. Itu sebabnya saya mau beritahu Bapak Ibu dengan baik. Itu sebabnya saya mau beritahu, orang Kristen harus terlibat langsung dalam hal memberi. Ya, orang Kristen harus terlibat langsung dalam hal memberi. Orang Kristen harus punya gerak refleks untuk memberi. Amin. Bukan hanya mendoakan saja, bukan hanya menghibur saja, bukan, tapi harus punya gerak refleks langsung untuk keluar dompet langsung memberi. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita dapat berkat drum baru yang bukan murah, harganya hampir 10 juta. Ya, minggu lalu kita pakai kentung-kentung itu. Kacau enggak punya drumnya sudah enggak ada. Karena sudah laku Lalu punya kentung-kentung Tapi saya waktu bincang-bincang sama dengan ketua Elroy yang ada di Manado, Pak Bimbi, saya telepon gini-gini. Kenapa pakai kacung gitu? Wah, ini drumnya sudah laku. Loh, kami lagi berdoa untuk butuh drum karena di kami tempat untuk merekam enggak cukup, hanya enggak bisa pakai yang drum yang besar itu. Kami harus pakai elektrik untuk direkam. Dia enggak bilang begini, oh nanti kita doakan kita doakan, berdoa, nanti kita doakan, kita bukan seperti itu, enggak. Langsung dia tanya begini, rekeningnya berapa Pak? Harganya berapa Pak? Langsung keluar dompet, keluar uang, bukan pakai mendoakan nanti kita doakan kita doakan, enggak, langsung dia keluar buka dompet langsung keluar uang. Dan ada baru sekarang ini. Amin. Dikeluarkan bagi Tuhan, luar biasa Bapak Ibu dengar baik itu sebabnya firman Tuhan berkata, lebih baik memberi daripada menerima, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi daripada menerima, bukan hanya mendoakan saja, bukan hanya menghibur saja, tidak, langsung punya. Itu sebenarnya saya katakan orang Kristen harus terlibat langsung dalam hal memberi.
Amin. Orang Kristen harus punya gerak refleks untuk memberi. Bukan hanya mendoakan saja, bukan hanya menghibur saja. Langsung keluar dompet. Ya, enggak pakai tanya untuk mendoakan. Langsung Pak Bibi ya, Pak harganya berapa? Ya, nanti transfer ke rekeningnya berapa. Enggak pakai tanya mendoakan, enggak tanya banyak macam-macam, enggak tanya langsung. Terima kasih Pak Bibi, Tuhan berkati. Ya, Bapak Ibu itu sebabnya. Ya, mari kita orang Kristen harus punya gerak refleks untuk memberi. Amin. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Setiap dia salaman dengan pendeta yang dari desa, setiap dia salaman dengan pendeta yang dari desa yang tidak mampu, selalu disertai dengan amplop. Ya, paling sedikit 500.000, bahkan sampai 1 juta. Paling sedikit 500.000. Setiap dia memberikan salam kepada hamba Tuhan yang dari desa. Sehingga apa terjadi? Bapak ini hidupnya sungguh-sungguh mengalami kepuasan. Amin. Itu sebab yang saya mau tahu. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi puas ya dalam hidup saudara, mengalami kepuasan dalam hidup saudara, suka memberi. Amin. Terutama dalam pekerjaan Tuhan. Yang terakhir, ya, saya mau beritahu bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kepuasan. Yang pertama, kembangkan gaya hidup berdasarkan iman, bukan keadaan. Yang kedua, yaitu membentuk kebiasaan memberi. Yang ketiga, menolak roh ketakutan. Saudara dengar baik, hanya karena ketakutan manusia hidupnya bisa dalam bahaya. Ya, hanya karena ketakutan manusia hidupnya bisa dalam bahaya. Nah, salah satu strategi iblis untuk menanam ketakutan kepada saudara itu dengan bertanya. Salah satu langkah iblis, satu strategi iblis, strategi setan, cara setan untuk menanam ketakutan kepada saudara itu dengan bertanya. Dengan cara tanya apa? Ya, seringkali saudara bertanya, bagaimana ya nanti kalau anak saya sakit? Bagaimana ya kalau istri saya sakit atau kalau saya sakit? Bagaimana ya kalau rumah saya terbakar? Bagaimana ya kalau saya sampai toko saya terbakar? Bagaimana ya kalau sampai saya di PHK? Nah, bagaimana kalau usaha saya bangkrut? Ya, bisnis saya bangkrut, bagaimana ya? Sehingga terjadi tidak sedikit orang Kristen yang akhirnya dikuasai oleh roh ketakutan. Ada banyak orang Kristen akhirnya dikuasai oleh roh ketakutan. Sehingga apa terjadi? Akhirnya mereka tidak berani untuk memberi uang mereka untuk Tuhan. Ya, akhirnya mereka tidak berani untuk memberikan berkat mereka untuk pekerjaan Tuhan. Ya, sebaliknya mereka menabung untuk jaga-jaga kalau anaknya sakit. Ya, sebaliknya mereka menabung untuk jaga-jaga kalau istrinya atau keluarganya sakit. Sebaliknya mereka menabung untuk jaga-jaga supaya nanti kalau tokonya atau rumahnya terbakar, atau kalau dia di PHK atau bisnisnya bangkrut. Bapak Ibu dengar baik, saya beritahu, orang yang seperti ini, orang Kristen yang seperti ini, catat baik-baik. Ya, orang Kristen seperti ini, mereka merancang sendiri ketakutan mereka. Orang Kristen seperti ini adalah orang yang merancang sendiri ketakutannya. Ingat Ayub, firman Tuhan berkata Ayub 3 ayat 25. Ayub 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Catat baik-baik Bapak Ibu. Ya, dengar baik. Apa yang kamu cemaskan, apa yang kau cemaskan, itu yang justru akan menimpa saudara. Apa yang saudara takutkan itu justru yang terjadi. Amin. Ya, banyak orang Kristen, dengar baik, ya, merancang sendiri ketakutannya, ya, merancang sendiri ketakutannya dalam hidupnya. Amin. Itu sebabnya saya tidak tahu, ya, keadaan saudara saat ini. Ya, saya tidak tahu dengan hidup saudara, apa saudara mengalami kepuasan dalam hidup saudara atau tidak. Yang saya tahu, Tuhan pasti memberkati saudara. Amin. Amin. Yang saya tahu, saudara, Tuhan pasti memberkati saudara dan saya. Tapi saya tidak tahu apakah hidup saudara mengalami kepuasan atau tidak. Kalau saudara ingin mengalami kepuasan dalam hidup saudara, ada 3 langkah yang Tuhan ajarkan kepada kita pada sore hari ini. Yang pertama, ya, untuk kita bisa mengalami kepuasan, yang pertama, kembangkan gaya hidup saudara. Kembangkan gaya hidup kita, bukan berdasarkan keadaan, tapi kita kembangkan gaya hidup kita berdasarkan iman, berdasarkan keyakinan. Yang kedua, ya, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kepuasan dalam hidup kita? Yang kedua, kita harus membentuk kebiasaan untuk memberi. Ya, itu sebabnya, ya, hidup orang Kristen harus terlibat langsung untuk memberi, dalam hal memberi. Ya, orang Kristen harus punya gerak refleks untuk memberi, bukan hanya mendoakan, menghibur saja, tapi punya gerak refleks untuk memberi. Dan yang ketiga, supaya kita bisa mengalami kepuasan dalam hidup kita, catat baik-baik, menolak roh ketakutan. Jangan kau takut apa yang terjadi dengan hidupmu. Kalau kau sungguh-sungguh punya kerinduan untuk memberi, maka Tuhan katakan berbahagialah, lebih berbahagia memberi daripada
menerima. Karena Tuhan tidak pernah berhutang kepadamu. Ya, Tuhan tidak pernah berhutang kepadamu. Apa yang kau beri, Tuhan akan kembalikan kepada saudara. Amin. Ya, amin. Kalau engkau membantu, bahkan kalau saudara dikatakan dalam Amsal 19 ayat 17 berkata ya, bahwa orang yang memperhatikan orang lemah, orang yang memperhatikan pekerjaan Tuhan, itu sama saja memiutangi Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berhutang, Tuhan akan membalasnya berlipat-lipatkan. Amin. Ya, kalau kita suka memperhatikan orang lemah, suka memberi kepada orang lemah, ingat apa janji Tuhan. Satu ayat lagi yang terakhir ini penting. Bagaimana kalau kita suka memberi orang yang lemah? Mazmur 41 ayat 2 sampai 3. Mazmur 41 ayat 2 sampai 3. Kalau kita suka memperhatikan, memberi kepada orang yang lemah, memperhatikan orang lemah, wah luar biasa Bapak Ibu. Mazmur 41 ayat 2 dan 3. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Ya. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Cukup ya, kita lihat dikatakan berbahagia orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan menjaga nyawanya, Tuhan akan memelihara, dijauhkan dari kecelakaan. Amin. Dan bukan saja di ayat selanjutnya, bukan itu saja, ketika sakit diluputkan dari maut. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Wah, luar biasa. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Terus Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. luar biasa, diluputkan dari maut ketika kau sakit. Kalau engkau memperhatikan orang lemah, suka memberi. Amin. Amin. Itu sebabnya mari ya, mulai firman Tuhan ini kita harus agar kita memiliki kepuasan dalam hidup kita. Kita suka memberi. Yang kedua, yang ketiga yaitu kita jangan hidup dengan roh ketakutan. Takut nanti kalau nanti anaknya sakit, usahanya bangkrut. Itu enggak akan terjadi. Ya tuh, kalau kita suka memberi tadi, orang kita sama memberikan hutang kepada Tuhan. Amsal 19 ayat 17 tadi, dan juga Tuhan akan meluputkan kita dari kecelakaan, malapetaka, mara bahaya, maut. Amin. Suka memberi. Ya, enggak usah kau takut, enggak usah engkau merancang sendiri ya ketakutanmu. Ya, ingat, kalau engkau merancang sendiri ketakutan, apa yang kau takutkan justru itu yang terjadi. Apa yang kau cemaskan itu yang menimpa engkau. Amin. Itu sebabnya mari ya, agar kita bisa mengalami kepuasan, lakukan 3 langkah ini. Maka saudara akan melihat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kau akan mengalami kepuasan dalam hidupmu. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas lawatan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Di mana ada banyak orang anak-anak Tuhan saat ini dalam situasi seperti ini tidak mengalami kepuasan. Mereka mengalami kekecewaan. Mereka mengalami Tuhan putus asa. Tapi pada sore hari ini Tuhan melawat kami, memberitakan bagi kami apa itu kepuasan. Kepuasan itu bukan adalah keadaan, tapi kepuasan adalah sikap hati Tuhan. Terima kasih, dan Tuhan mengajarkan kami bagaimana supaya kami mengalami kepuasan. 3 langkah Tuhan ajarkan kepada kami untuk kami supaya mengalami kepuasan. Yang pertama, kami harus memiliki Tuhan, kami harus membangun atau membentuk untuk gaya hidup kami bukan berdasarkan pada keadaan, tapi kami harus membangun gaya hidup kami berdasarkan iman, berdasarkan keyakinan. Yang kedua, kami harus membentuk kebiasaan suka memberi. Dan yang ketiga, menolak ketakutan. Roh Kudus menyatakan setiap firman bagi kami, mampukan kami untuk melakukannya, sehingga kami hidup selalu dalam kepuasan dari Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaatmu dimanapun berada. Tuhan memberkati yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami duka cita, mau yang mengalami Tuhan putus asa, mungkin yang mau menyerah, yang imannya goyah, lawat mereka dengan kasih-Mu. Dengan kebenaran firman Tuhan ini, mereka sungguh-sungguh diberikan kepuasan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kebutuhan jemaat-Mu Tuhan cukupkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami tetap berdoa Tuhan, untuk program-program PDL Roy dimanapun berada. Tuhan memberkati, Tuhan kerinduan kami boleh kembali untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan dengan secara tatap muka. Tuhan memberkati kerinduan kami. Terima kasih, negara bangsa ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Selamatkan negara bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami tetap juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Muhammad Kaci, Tuhan yang membela menyertai dia. Terima kasih Bapak surga, terima kasih. Segala puji hormat syukur hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus, semua sudah menerima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kuminta. Kami sungguh percaya akan janji Tuhan. Kami sungguh percaya akan perlindungan Tuhan. Kami percaya akan perkataan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami bangga, berbahagia, bersyukur. Kalau kami semua jemaat-Mu memiliki, bahkan dimiliki Yesus Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, oh itu hanya kemurahan Tuhan saja. Kalau kami masih bisa hidup bernafas gratis, sehat, kuat, bernafas gratis dalam situasi seperti ini, itu hanya kemurahan Tuhan saja semata-mata. Kalau kami juga masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, jasmani dan rohani, kami juga bisa beribadah melayani Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan Raja di atas segala Raja, Sang Pencipta langit dan bumi beserta isinya, itu Yesus Tuhan. Itu semata-matanya kemurahan dan dari anugerah Tuhan. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah pimpin ibadah kami pada sore hari ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, menghibur setiap jemaat-Mu dalam segala pergumulan, memberikan kepuasan bagi jemaat-Mu yang juga dalam segala pergumulan. Dan juga firman-Mu memberikan kami kekuatan, membangkitkan iman kami. Puji, hormat, syukur hanya bagi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa surga, semua yang sudah memberikan persembahan, semua yang sudah menopang pelayanan kami, termasuk Pak Bimbi juga yang sudah memberikan persembahan untuk drum. Kembalikan berlipat-lipat ganda. Puji, hormat, syukur hanya bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat, angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Yesus Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga, dan kedatangannya yang kedua kali untuk menjemput kita dibawa masuk dalam kerajaan surga. Pertolongan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah, dan juga penghiburan kuasa urapan Roh Kudus yang dahsyat luar biasa, dan Roh Kudus yang melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus dan kedua kali, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Amin. Ada kemenangan senantiasa. Terus memuji-muji Dia. Jangan takut, kita bersama dengan Dia.